for the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia dan selamat malam sore ya buat kami yang ada di Amerika. Bapak Ibu yang saat ini kita akan berkumpul bersama karena kita mau renungan pagi bersama ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini yang melayani kita adalah Pak Daniel Rukrisno dengan tema yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu, yaitu akselerasi pengenapan janji. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan masuk di dalam pujian yang akan dinyanyikan oleh Pak Frans, yaitu Datang Padanya. Dipersilakan Pak Frans. Saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi waktu. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam
tak henti-henti Dia menunggu, tak henti-henti Dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Henti-henti dia menunggu, henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Frans atas pujian yang indah. Nah, Bapak Ibu siapkan hati kita. Mari kita menyapa Pak DRK, Pak Daniel. Shalom Pak Daniel. Apa kabar Pak Daniel? Selamat pagi Pak. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya Pak. Apa kabar Pak? Baik, Puji Tuhan. Waktu dan tempat diserahkan kepada Bapak. Silakan Pak untuk memimpin doa firman Tuhan. mari saudara-saudaraku semua yang dikasih Tuhan, kita datang dengan berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna di sepanjang hidup kami. Karena itu kami terus selalu mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, sampai akhirnya kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Sebab itu inilah hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Mari nyatakan apa yang menjadi pesan-pesan hati Tuhan, kerinduan hati-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, sehingga perjalanan hidup kami berhasil beruntung dan menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudaraku semuanya untuk kita berdiskusi bersama, kita merenungkan bersama pada hari ini, di mana saya memberikan tema tentang akselerasi penggenapan janji. Saudara, ada banyak orang itu bosan untuk menunggu sesuatu yang dia nanti-nantikan. Terkadang kita selalu menginginkannya harus serba instan, serba cepat, ya, serba mudah. Dan dunia ini kalau kita melihat dengan kecanggihan teknologi, ya, makanan cepat saji dan sebagainya, itu yang sekarang ini disodorkan kepada manusia, karena memang kita tidak terlalu repot-repot, tidak susah-susah seperti zaman dahulu kala. Dan sekarang serba ada, serba bisa. Wow, itu memang sangat membantu kita. Tetapi saudaraku, bagaimana dengan kebutuhan rohani kita, kehidupan kita, jikalau Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan belum datang untuk menyatakan janjinya. Apakah kita masih sanggup, masih tahan, masih bersabar, penuh melimpah dengan syukur? Mungkin kita sudah menunggunya terlalu lama. Nah, saudaraku, bahkan ada orang yang sudah mulai bosan. Dia pernah bilang bahwa dari sejak saya sekolah minggu, sampai sekarang katanya Tuhan mau datang, mau datang. Buktinya sampai tahun 2025 masih seperti ini. Bahkan dunia semakin tidak menentu. Sehingga kalau orang ini tidak mengerti akan apa yang Tuhan mau, maka bisa saja berhaluan, pergi, dan meninggalkan Tuhan. Bahkan saya pernah mendapati ada seorang yang sudah paruh baya, tapi ternyata tidak mengerti pengalaman tentang Kristus. Pada waktu dia mengatakan bahwa penyaliban Kristus itu hanya cerita saja. Itu hanya dongeng saja seperti orang yang sedang memainkan sebagai aktor film. Wow, waktu kami menjelaskan bahwa kejadian tentang Yesus sebetulnya sesungguhnya bukan seperti orang yang sedang main film atau sedang yang memainkan sandiwara, tapi sebetulnya itu sungguh-sungguh. Dan beliau terus saja menyangkal, artinya tidak puas karena sesuai dengan konsepnya dia berkata begitu. Saudaraku, ini sangat mengerikan sekali kalau ternyata hidup kita mengikut Tuhan kita nggak ngerti yang sesungguhnya. Maka akan berbahaya bagi kita yang sesungguhnya harus serius, kita nggak bisa serius. Karena kemungkinan ada banyak orang yang cenderung suka nonton drama Korea, kalau di Indonesia sinetron, ya saudaraku ya, sehingga seakan-akan dunia ini panggung sandiwara. Di dalam Kristus juga panggung sandiwara. Tapi saya katakan pagi ini, tentu saja tidak. Karena yang kita dengar cerita tentang Yesus mati di salib dan bangkit, ini berita tentang keselamatan. Ini berita tentang kasih karunia Tuhan. Ini berita tentang kehidupan kekal.
Ini berita tentang jalan dan hidup dan kebenaran juga. Maka mari kita percaya dan menjingkapi bahwa peristiwa 2000 tahun yang lalu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ke dunia memang benar-benar menjalankan misi dan melakukannya bagi dunia. Nah, saudaraku, saya harap kita mengerti akan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini mencampur adukkan dunia dengan rohani. Apalagi kalau kita ini lebih banyak keduniawiannya, sehingga akhirnya kita nggak ngerti. Yesus pernah berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu kita harus melihat seperti pohon ara yang bertunas. Atau kita melihatnya bagaimana keadaan yang terjadi di Israel. Karena Tuhan sudah jelaskan bahwa tanda-tanda akhir zaman akan terjadi deru perang, ya, akan terjadi banyak hal. Yang namanya kasih manusia semakin dingin. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Ya, saudaraku, bangsa melawan bangsa. Tapi itu belum kesudahannya, kata firman Allah. Yang menjadi titik tolaknya adalah ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Dan yang kedua, ada yang namanya pembangunan bait Allah di Israel. Nah, ini sebagai titik tolak akan akhir zaman. Nah, saudaraku, kalau kita mungkin sampai hari ini tidak mengalami janji Tuhan, tapi percayalah, rencana Tuhan itu ya dan amin. Bahkan tanpa kita sadari ya, Tuhan itu bisa membuat akselerasi, atau saya bilang percepatan. Saat ini Tuhan sedang mengerjakan dalam keajaiban. Kalau kita menangkap, kita ngerti, ayo ikuti ritmenya Tuhan. Supaya kita ngerti bahwa sekarang ini masuk dalam masa percepatan. Kalau kita lihat waktu, wow, tiba-tiba sudah tahun baru lagi. Seakan-akan baru kemarin, ternyata 1 tahun sepertinya cepat. Ya, karena ini adalah waktu di mana Tuhan harus mempersingkat. Nanti kita bahas sekali lagi. Dan berikutnya, nah, saudaraku, sudah menjadi suatu kenyataan. Firman Tuhan berkata, kalau saya baca, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Jadi saudaraku, kalau kita mau mengerti tanda zaman, keadaan yang sesungguhnya, kita harus mencermati kitab suci, Alkitab kita. Sehingga kita akan ngerti apa yang sesungguhnya. Ibaratnya ya fase pertama, fase kedua, fase ketiga, seperti itu. Atau episode pertama, episode kedua. Urut-urutannya kita akan tahu. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat, ahli kitab, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi di zaman Herodes pada waktu Yesus lahir. Padahal dia ngerti sekali dalam Alkitab bahwa suatu kelak akan ada yang lahir di Bethlehem, kota yang terkecil, katakanlah. Tapi waktu itu keadaan mereka nggak ngerti. Sehingga pada waktu masa Yesus lahir, mereka bingung ketika ada orang Majus. Baru mereka membuka kitab suci. Dan dia tahu, oh itu ada, tapi sebetulnya mereka
tidak percaya. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, tapi kita nggak ngerti menilai zaman, kata Tuhan, atau tanda-tanda zaman. Sebab apa? Kita sudah sibuk dengan dunia ini. Firman Allah berkata bahwa makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Sampai akhirnya manusia itu lupa bahwa ada masa di mana dunia ini akan berhenti. Yang lebih konyolnya lagi, orang tidak percaya akan ada penghakiman surga dan neraka. Sehingga mereka tidak peduli tentang Tuhan. Saudaraku, kalau kita ngerti, ngeri sekali. Maaf, seperti di benua Eropa, kalau kita melihat, mendengar, kenapa tiba-tiba gereja dijual? Bahkan mirisnya lagi menjadi tempat untuk hiburan malam dan sebagainya. Bukankah sebetulnya menyedihkan hati Tuhan? Di Turki kita ingat ada 7 jemaat yang diberi peringatan oleh Tuhan. Toh akhirnya hancur juga. Sekarang hanya menjadi kenangan. Gereja menjadi tempat wisata yang tidak memuliakan Tuhan. Belum lagi kalau kita melihat saudara negara-negara yang lain, menyedihkan. Mari saudara kita ngerti, sebetulnya ada akselerasi penggenapan janji. Ada masa di mana Tuhan akan mempercepat waktunya, supaya janjinya itu digenapi. Tapi walaupun seperti itu, kalau kita nggak ngerti ritmenya Tuhan, istilahnya bagaimana kita mau mengerti langkahnya Tuhan, tak jantungnya aja kita nggak ngerti, kita nggak dengar langkah Tuhan. Istilahnya, bagaimana kita akan tahu mempersiapkan diri. Seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Sama-sama menyongsong, sama-sama menanti, sama-sama tertidur sebetulnya juga. Tetapi yang satu dia ngerti, memiliki minyak cadangan, yang satunya tidak. Sehingga manakala mempelai datang, kita tidak siap. Saudaraku, dan dikatakan juga, kemudian dengan sekonyong-konyong akan melaksanakannya, aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Yesaya 48 ayat 3, dalam terjemahan lain, di situ dikatakan bahwa then suddenly I made it heaven. Maka saudara, Tuhan itu dalam tiba-tiba, ya kan? Kita nggak ngerti. Tuhan mewujudkannya. Tiba-tiba, lalu tiba-tiba, kata Tuhan, aku mewujudkannya. Jadi kalau kegenapan waktu, kita tahu bahwa semuanya itu Tuhan yang memiliki kairos. Efesus 1 ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi mari kita ngerti ini waktu kegenapan waktu Tuhan. Tak lama lagi akan datang. Slide berikutnya, saudaraku. Nah, saudaraku, kata mempercepat di sini dalam 2 Petrus 3 ayat 12. Di situ jelas dikatakan, sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan usus dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, kalau saudara membaca satu perikop ini atau satu pasal di dalam 2 Petrus pasal 3 ini, kita akan menemukan bahwa
Tuhan mau kita ini menjadi orang yang saleh. Apa salehnya dan kudusnya kita harus hidup. Supaya apa? Kita ikut mempercepat kedatangannya, kata Tuhan. Jadi kunci-kuncinya di sini adalah di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan jadi atas kita. Kalau kita melihat seperti percepatan contohnya tongkat Harun yang berbunga dan berbuah, ya saudaraku. Bayangkan tongkat itu kan kering. Ketika diletakkan di tabut Tuhan, dalam sekejap itu berbunga dan berbuah. Itu artinya suatu percepatan dari Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Sehingga Tuhan sanggup loh saudara menolong kita. Mungkin ada jalan buntu yang sudah tidak bisa kita tangani lagi. Kita sudah mentok. Percayalah kalau kita ada di hati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pasti dalam kairos Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan akan membuka jalan. Ada jalan. Masih ada jalan. Masih ada mujizat. Saudaraku, bahkan dalam mempercepat ini kita juga ingat akan amanat agung. Supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid. Kita harus lakukan hal ini supaya mempercepat Injil sampai ke seluruh dunia. Kalau kita misalkan nggak bisa, melalui apa? Melalui doa. Melalui apa? Melalui dana. Kalau kita diberkati Tuhan, kita bisa menyalurkan. Bahkan kita bersyukur memberitakan Injil melalui apa? Wadah Sema Adonai dalam Zoom cahaya firman. Kita berdoa supaya nembus sampai ke berbagai bangsa. Bahkan di belahan dunia ini. Bisa mendengar. Ya, saudaraku. Set berikutnya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke seberang selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kita ingat tentang kisah Filipus. Dalam sekejap, suddenly, tiba-tiba dia menghilang dan ada di daerah di mana orang sida-sida sedang lewat dan membaca kitab suci. Dan pada waktu itu juga akhirnya dia diberitahu tentang kebenaran firman. Dan dia bertobat dan dibaptis. Setelah itu Filipus hilang kembali. Wow, itulah yang namanya akselerasi. Saya kemarin mendengar cerita ada seorang yang dari Papua. Mereka melakukan penginjilan di daerah Lanijaya. Itu katanya sangat jauh, 2 jam dari kota. Tidak ada sinyal. Dan anehnya, di pedalaman itu ada banyak orang sudah mengenali Yesus. Waktu ditanya, itu sekitar tahun 1950-an atau 1800 gitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa menerima Injil? Karena ada misionaris dari Australia. Bagaimana? Ditanya, saudara bisa ngerti bahasa Inggris? Sedangkan bahasa Indonesia aja saudara nggak tahu. Dia bilang, ketika misionaris itu menyampaikan Injil, ketika mereka sedang memuji dan berdoa, tiba-tiba ada satu orang, ada beberapa orang diberikan karunia mengerti bahasa orang misionaris itu. Tiba-tiba secara cepat dia terjemahkan, padahal dia belum pernah mengerti bahasa Inggris sebelumnya. Sehingga dari situ seluruh penduduk itu
bertobat dan dibaptis. Wow. Jadi saudara, cara Tuhan akan melakukannya dengan keajaiban. Bahkan kalau kita bilang engkau tidak mau, engkau tidak peduli, saat waktunya Roh Tuhan itu akan bekerja. Mari saudara, jangan bikin malu Tuhan istilahnya. Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah buat betapa indahnya, nikmatnya. Tapi janganlah kita melupakan Tuhan. Mari ikut ambil bagian misinya Tuhan. Itu kita juga sedang melakukan akselerasi akan penggenapan janji Tuhan. Ya saudaraku, kalau kita tahu pada waktu itu di Gaza, itu sebetulnya tempat raksasa kubu-kubu musuh. Ada stronghold di sana istilahnya. Ya, bahkan kalau saya katakan juga di tempat sunyi, turun di tempat suci lain adalah di mana untuk percepatan, kerjasama, perlu teamwork di tempat-tempat yang seperti ini. Kita nggak bisa lakukan sendiri. Kita harus bersama dengan Tuhan. Sampai ada pelayanan malaikat. Dan sampai akhirnya terjadi keajaiban. Bahkan dalam hidup kita terjadi ada pengangkatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka mari dari sejak ini sekarang kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan sampai kita mengerti kehendak Tuhan. Slide berikutnya, saudaraku. Saudaraku, ada gambarannya adalah Starship atau pesawat luar angkasa. Ini kira-kira seperti ini yang saya dapatkan. Pesawat luar angkasa ini 26.000 kecepatan, ya saudaraku ya, per jam. Beratnya bisa 150 sampai 250 ton. Ini roket yang paling kuat. Bahan bakarnya dikatakan juga 3.600 ton. Biayanya 1,6 T. Nah, bahan bakarnya metan cair, oksigen cair, katakanlah seperti itu. Kalau kita melihatnya, kenapa begitu cepat dia naik dan sampai di sasaran. Termasuk orang yang pergi ke bulan atau sedang meluncurkan satelit, maka begitu cepat, begitu luar biasanya. Itulah kecanggihannya. Percepatan yang Tuhan mau itu lebih dari itu. Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari apa yang manusia kerjakan. Ini sebagai gambarannya, saudaraku ya. Slide berikutnya, bahkan ada banyak hal yang kita tidak tahu ya. Tiba-tiba ada beberapa yang harus lepas. Dan sampai akhirnya nantinya mereka terbang pada orbitnya. Nah, saudaraku, slide berikutnya. Saudara, kita harus mengerti, iblis pun tahu bahwa waktunya dipersingkat. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, kita lihat maut merajalela di mana-mana. Kematian, bencana dalam sekejap sekarang sepertinya begitu gampang terjadi. Karena apa? Waktunya sudah singkat. Iblis tahu. Dia juga sedang mengaum-ngaum, menerkam siapa yang harus diterkam. Karena waktunya sudah singkat. Supaya dia tahu, dia mau bahwa dia tidak inginkan manusia memihak Tuhan. Maka kalau iblis pun tahu, kita pun harus tahu. Kita harus ingat, kita nggak lama-lama di dunia. Jangan kita merasa sayang, Tuhan aku masih mau menikmati. Percayalah saudara, nanti di surga itu akan lebih indah,
lebih lagi daripada apa yang di dunia ini. Untuk kita tahu hal itu, belajar rasakan hadirat Tuhan. Belajar kita suka berjumpa dengan Tuhan melalui doa pujian. Kalau saudara bisa mengalami itu, pasti pada waktunya saudara akan mengalami lebih double portion dalam rohani kita. Slide berikutnya, waktunya dipersingkat, saudara. Maka kesudahan zaman juga dipersingkat. Sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, masih ada orang-orang kudusnya yang mau berdoa. Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang masih mau berseru-seru, percaya kepada Tuhan. Maka sebetulnya itulah yang menjadi titik tolak. Kalau seandainya, katakanlah ya saudaraku, seperti apa yang firman katakan, terjadi pengangkatan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Maka yang tinggal atau ketika roh damai sejahtera itu diangkat oleh Tuhan, kata firman Allah, maka dunia tinggal kegelapan, dikuasai kegelapan. Sungguh kalau damai sejahtera itu tidak ada, yang ada ketakutan, yang ada mencekam, itulah keadaan dunia. Maka kita harus ingat, kesudahan zaman juga dipersingkat. Sebab kita lihat, orang semakin jahat, orang semakin meninggalkan Tuhan kalau tidak sungguh-sungguh. Maka Tuhan persingkat waktunya supaya orang nanti boleh menikmati kerajaan surga. Slide berikutnya, saudaraku. Umur manusia juga dipersingkat. Firman Allah, Roma 9:8, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Itu firman-Nya. Jadi firman Tuhan akan melakukannya dengan sempurna dan segera. Jadi inilah akselerasi penggenapan janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan akan segera digenapi. Bukan dongeng. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah berdusta. Kita harus tahu itu. Slide berikutnya. Umur manusia juga dipersingkat. Contoh, Kejadian 5. Kalau kita membaca, rata-rata umur manusia pada waktu itu, semua rata-rata mencapai lebih dari 200 tahun. Bahkan ada yang mencapai 900-an tahun. Dan Kejadian 6 ayat 3, Tuhan marah karena banyak manusia berdosa. Banyak manusia tidak mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman, roh Tuhan tidak akan terus diam di dalam kehidupan manusia. Maka kita harus ngerti, kita hidup ini ada rohnya Tuhan. Ruah Elohim, Ruah HaKodes. Itu ada dalam diri kita, membuat kita hidup karena nafasnya Tuhan. Kita ini. Tapi kalau orang itu berbuat jahat, pada waktu itu Tuhan berkata, manusia akan umurnya 120 tahun saja. Jadi diperpendek. Bahkan pada zamannya pemazmur juga, Mazmur 90, juga Tuhan bertegas. Umur manusia itu 70 tahun. Kalau bisa 80 itu bonus. Jadi dipersingkat lagi. Oleh karena itu jangan kita mimpi kita bisa hidup 1000 tahun ya saudara. Tapi nanti ketika bersama Tuhan bisa. Tapi kalau sekarang secara jasmani, jangan berharap kita akan seperti itu. Karena sudah digariskan Tuhan. Pagi ini kita diingatkan, umur manusia nggak panjang. Kalau bisa sampai 100 itu, wow, luar biasa. Maka sebagai aplikasi dan kesimpulan kita, slide berikutnya, apa yang kita renungkan hari ini tentang akselerasi penggenapan janji Tuhan. Saudara, bumi ini terus berputar, cepat sekali,
Kita harus ikuti gelombang apa yang Tuhan mau. Jangan kita terlena. Jangan kita lupa. Karena segala sesuatu ada dalam perhitungan Tuhan. Tepat pada waktunya. Maka saya katakan, sudah siapkah kita? Jikalau Tuhan datang segera, saudaraku, jangan sampai kedapatan Tuhan datang seperti pencuri. Hanya orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kedatangan Tuhan bisa juga seperti orang yang sedang di tengah malam. Karena tidak pernah mempersiapkan diri. Bahkan Tuhan pernah berkata, jangan seperti kita kena jerat. Sehingga kita malu ketika melihat kedatangan Tuhan. Karena kita masih kedapatan menjadi orang yang combang-cambing dan belum bertobat. Jangan sampai kedatangan Tuhan itu seperti murka Tuhan. Karena bagi orang dunia di luar Tuhan, hari Tuhan itulah hari gelap, hari murka Tuhan, hari penghukuman. Tapi bagi kita yang percaya, hari Tuhan adalah hari sukacita, di mana kita menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Sehingga sampai akhirnya kita benar-benar menikmati kehidupan kekal. Hari Minggu kemarin, saya sudah khotbahkan tentang misteri kehidupan kekal. Bapak Ibu bisa pelajari lagi setidaknya untuk mengingat kita. Bagaimana kita bisa, apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kekal. Sehingga jangan sampai kita salah. Sekali lagi, tidak boleh kecewa, tidak boleh tawar hati, tidak boleh sakit hati, tidak boleh ada kebencian. Itu mencemari hidup kita. Tuhan nggak mau. Sudah sejauh manakah kita yang kita sudah kerjakan sekarang? Bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita masih suka dengan Tuhan? Masih suka hal-hal rohani? Jangan-jangan kita sudah lupa. Kita mengutamakan yang jasmani. Dengar nama Tuhan aja sudah alergi. Jangan sampai, saudaraku. Apalagi kita berdoa aja sudah nggak pernah. Baca firman sudah nggak pernah. Itu mengerikan. Ayo giatkan kembali. Mulai lagi. Saya dan saudara, kita belajar lagi. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena percepatan Tuhan itu bisa tiba-tiba. Siap tidak siap, Tuhan akan segera untuk menggenapi janjinya. Jangan sampai ketika penggenapan janji Tuhan, kita kedapatan masih seperti orang yang jahat. Sehingga tidak ada waktu lagi. Jangan sampai kedapatan Tuhan datang kita masih berpakaian yang cemar, kotor, combang-cambing. Sudah nggak ada waktu lagi. Karena yang akan diundang pesta adalah orang-orang yang sudah siap berpakaian pesta. Memang Tuhan panggil yang ada di jalan-jalan, di kolong-kolong. Tuhan panggil semua. Karena sebetulnya pesta perjamuan kawin anak domba untuk semua orang. Tetapi ketika masuk di tempat pesta, ternyata ada kriterianya. Tidak boleh orang bercombang-cambing, tidak boleh orang yang memakai pakaian bukan pakaian pesta, maka itu akan ditolak. Maka sebelum hal itu terjadi, ayo persiapkan. Sebelum berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Jangan sampai kita belum siap. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Supaya masa akselerasi penggenapan janjinya itu juga kita alami. Ada masa di mana mukjizat terjadi. Ada masa di mana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat terjadi. Ini masa masih berlaku keajaiban Tuhan.
Tuhan masih menyatakan kuasa-Nya. Ayo sungguh-sungguh. Supaya apa yang saat ini kita pergumulkan, percepatan Tuhan terjadi. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Wow, puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Daniel Rukrisno. Bapak Ibu, siapa yang diberkati? Pasti Bapak Ibu semua diberkati ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam acara berikutnya, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu dalam penyertaan Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, Engkau telah berbicara kepada kami ya Bapa secara mendalam Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kami butuh Engkau yang memegang kehidupan kami Bapa, sehingga Bapa di dalam kehidupan kami sehari demi hari Tuhan, kami Tuhan hidup kami tidak hanya melakukan hal yang sia-sia, tetapi kami Tuhan, hidup kami seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Daniel, hidup kami menjadi kenyataan Tuhan di dalam dunia ini ya Bapa. Bapa, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, Tuhan meteraikan dalam hidup kami, agar iblis tidak mencurinya ya Bapa. Karena waktu ini sangat-sangat singkat ya Bapa. Dan kami mau Tuhan di dalam kehidupan kami betul-betul terarah kepada-Mu saja ya Bapa. Seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu tentang akhir zaman ini Tuhan sangat-sangat singkat ya Bapa. Dan kami harus mempersiapkan diri. Tuhan, beri kami kesempatan agar kami Tuhan benar-benar bisa menjadi umat-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini, Pak Daniel Kristu, pelayanannya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini, biarlah Engkau berkati dia Tuhan, pelayanannya, istri dan anak-anaknya, pekerjaannya. Tuhan hamba serahkan Pak Daniel Kristu dalam tangan kasih-Mu. Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pujian yang akan dilantunkan oleh Pak Frans. Lagu yang berikut adalah bertema melayani. Dipersilakan Pak Frans. Melayani lebih sungguh.
Ampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans atas pujiannya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan ada pelajaran Alkitab seperti biasanya hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Dan juga besok kita akan kembali dalam renungan pagi bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengundang teman-temannya untuk mengajak supaya kita tetap bersama-sama di dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, tolong bagi teman-teman yang belum subscribe channel baru ya, karena ada masalah channel kami dari Cahaya Firman, ini ada pengulangan kembali dibuat karena channel yang lama sudah tidak bisa lagi dipakai karena ada yang klaim katanya itu milik mereka dan tanggalnya dirubah menjadi tanggal yang lebih muda sehingga tidak bisa YouTube tidak mengizinkan untuk di-live-kan karena pikirnya ini acara anak-anak, YouTube anak-anak, terus tapi ini kok acara orang dewasa gitu kan, jadi tidak diizinkan. Nah, tapi Bapak Ibu saya percaya walaupun begitu banyak tantangan, tapi kami dari teamwork dari Sema Adonai tetap antusias melayani Tuhan. Doakan kami Bapak Ibu agar pelayanan ini terus kita mencorongkan, membicarakan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima berkat yang akan dilepaskan oleh Pak DRK. Dipersilakan Pak. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali menghadap Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami sudah melakukan bagian kami. Kami belajar untuk setia taat kepadamu, mengingat Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, Tuhan perhitungkan menjadi sebuah kebenaran, sebagaimana Engkau nyatakan kepada Bapak Abraham. Demikian juga Tuhan, kami boleh belajar untuk dekat Engkau melalui keluarga Sema Adonai Cahaya Firman ini. Dimanapun kami berada, apapun yang kami sedang hadapi, maka Tuhan, kami hanya percaya kepadamu. Kami menghadapkan hidup kami kepadamu. Kami boleh mengangkat tangan kami, karena kami tahu ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Maka hari ini Bapa, jamah kami, urapi kami. Amin. Kami terima kuasa-Mu, berkat-Mu. Sehingga yang tidak terbatas, yang terbatas ini kami menerima yang tidak terbatas. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan menjadi besar, bahkan kami boleh melihat keajaiban-Mu dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dari tempat yang maha tinggi melimpah-melimpah kasih karunia dari Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan cintanya, yang membuat kita setia, taat kepada Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap tegak berdiri, untuk terus menerima kekuatan, penghiburan, perlindungan daripadanya mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita semua boleh bersama dengan Dia di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami percaya ketika kami akan memulai aktivitas kami, atau ketika kami mau istirahat, kami percaya penyertaan dan blessing Tuhan terjadi pada kami. You are blessed, Lord, in the name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel Krisno atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati selalu. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.